anak raja membeli saham. Saham diputar menjadi properti yang bermacam-macam. Kalau ingin jadi pribadi yang berotak Jerman, berhati Mekah, berotak Jerman, sering-seringlah datang berjamaah dan taklim ke masjid. Assalam. Datang berjamaah dan taklim ke masjid. Assalam. Ya salam. Jawabannya telat banget ini ya. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, saat ini tidak pernah terkalahkan bahwa Makkah menjadi kiblatnya kesucian jiwa, kiblatnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kiblatnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beribadah, bertafakur, bertazakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa banyak, ribuan, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu ulama-ulama yang menyelesaikan pendidikannya, meneruskan pelajarannya, bahkan mengajarkan keilmuan dan amaliyah di Masjidil Haram. Tidak ada ulama yang tidak belajar ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram merupakan tempat orang untuk mensucikan jiwa, mensucikan akal pikiran, mensucikan jiwa dan raganya, sehingga konektivitas kita, being connected to Allah, senantiasa terjaga selamanya. Subhanallah. Dan salah satu kiblat dunia yang saat ini, dulu bahkan berganti-ganti antara Jerman, Amerika, Jepang dan lain sebagainya, salah satunya Jerman memegang peranan penting dalam menciptakan kecerdasan otak manusia. Siapa ibu yang alumni kota Eijsman, Jerman, yang membuat pesawat terbang siapa? Oh, kalau disebutkan pesawat terbang pasti ya ingat ya. B.J. Habibie ya. Subhanallah, ibu sejarah B.J. Habibie ketika beliau belajar di sana S1, S2, S3, subhanallah, betapa saking hebatnya B.J. Habibie belajar disertai dengan riyadhah antara tahajud dan juga saum Senin Kemis, dan tidak pernah lupa duha dan tasbih. Subhanallah, beliau memang sejak usia 14 tahun sudah kelihatan solehnya. Dan sekeras apapun B.J. Habibie itu ternyata kalah sama orang Jerman sendiri. Dan kebetulan beliau Yahudi, tapi B.J. Habibie tidak memandang Yahudinya. Beliau belajar apa rahasianya sehingga saya selalu kalah dengan dia. Ternyata ketika ngobrol-ngobrol, ibu tahu nggak rahasianya orang Jerman bisa mengungguli B.J. Habibie, padahal B.J. Habibie saking soleh dan pinternya selalu dekat dengan Al-Quran, tapi kalah dengan orang Jerman sendiri. Apa rahasianya? Apa? Rahasianya satu, yaitu beliau selalu mengamalkan Al-Quran. Merasa terpukullah B.J. Habibie. Kenapa saya yang setiap hari baca Al-Quran, mengamalkannya, ternyata dia lebih mengamalkan Al-Quran. Apa yang diamalkan dia? Salah satunya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Belum jawab semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Alhamdulillah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Subhanallah, di situ orang Yahudi tersebut terinspirasi. Maka sejak saat itu B.J. Habibie tidak pernah lepas dari Al-Quran. Alhamdulillah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita ingin berotak Jerman, berhati Mekah, namun tetap berkepribadian Indonesia, jangan lupa setiap hari makan lontong. Lontong kakek ya. Promosi. Tetap walaupun berhati Mekah, berotak Jerman, kita tetap harus memiliki kepribadian
Indonesia. Bagaimana kepribadian Indonesia? Salah satunya setiap ketemu dengan teman-teman, bagaimana ucapannya? Subhanallah. Assalamu. Jawabannya bagaimana? Sedikit dikoreksi ya. Itu alif lam ma'rifat, maka jawabannya harus dengan alif lam ma'rifat juga. Assalamu, ada alif lamnya nggak? Ada ya, assalamu, maka jawabannya dengan alif lam juga. Wa'alaikumus. Subhanallah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, subhanallah. Ini saya ungkapkan dari awal sampai akhir. Sekarang hikmah yang nomor 42. Dari awal, Ibu masih ingat nggak materi awalnya apa? Lupa lagi. Yang awal pertama kali, sebagaimana termaktub di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwa yang termaktub di dalam kitab dua ini, kitab Al-Hikam dan juga kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu tentang niat. Tentang apa? Innamal a'malu wa innama likulli imri'in. Tadi senyap, sekarang lebih senyap lagi. Wa innama likulli imri'in manawa. Sekarang lanjutkan. Makin senyap lagi ini. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia hijrahnya atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Namun barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang akan dimilikinya, awimra'atin yang kihuha, atau karena hijrahnya karena perempuan cantik yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya atas apa-apa yang dia niatkan tersebut. Maka nih, yang pertama hijrahnya karena Allah dan Rasul, yang kedua karena dunia atau karena perempuan atau karena laki-laki. Bagus mana? Wah, sudah pasti itu ya, jawaban Allah tidak ada tanding tiada banding. Yang paling bagus hijrahnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ibu, dari awal sampai akhir, dari materi hikam yang hikmah nomor 1 dan hikmah nomor 42, sekarang hikmah 42, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita untuk kembali ke niat. Untuk kembali ke niat, yang niat itu adalah kembali kepada Allah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dengan kalimat yang sangat indah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, la tarhal min qaunin ila qaunin. Jangan pernah untuk berputar-putar saja, dari sini ke situ, dari situ ke sini, sini lagi ke sono, sono lagi ke sebelah sana. Itu mah berputar-putar. Ila qaunin min qaunin ila qaunin walakinir tahal, tetapi berputarlah, beralihlah, ilal aqwan ilal mukawin. Apa katanya Bu? Apalnya ilal dan minal gitu ya. Walakin irtahal minal aqwan minal aqwan ilal mukawin. Tetapi hijrahlah niatmu sekalian dari dunia kepada sesuatu yang paling agung, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan segala sesuatu karena niatkan tujuan akhir kita adalah ridho dan rahmat. Sasapuna karena nggak ada sasapu apa ya? Menyapu. Cuci pakaiannya karena, masaknya karena, taklimnya karena, hikingnya karena, shoppingnya karena,
ama saya. Shopping karena Allah juga bisa ya. Beli baju untuk menghadiri taklim ya, beli kerudung untuk menghadiri taklim, beli peci jangan yang itu aja, buluk aja. Kalau sepatu yang diinjak masa bagus ratusan ribu, tapi kalau peci 40.000 gitu. Tidak ya. Nah, kita subhanallah betapa banyak para ulama, para ilmuwan, para asatidz, para kiai mengingatkan kita sekalian untuk tidak berpaling dari tujuan kita Allah. Maka mangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sudah pasti karena Allah dan Rasul. Dan apa-apa yang diniatkan, apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang dinisbahkan kepada dirinya, insya Allah nisbahnya yang utama adalah kepada Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, kita sudah dibekali ini dari awal sampai akhir. Dari awal memang saya tidak mengungkap secara terbuka ya, tapi sedikit-sedikit digiring. Ibu tegak kerasa ya digiring. Tahu-tahu blok aja ya. Oh subhanallah, karena Allah, minallah, dari Allah, Allah lagi untuk Allah, kemudian Allah pula, dari semuanya karena Allah. Subhanallah ibu hadirin jamaah sekalian, di saat kita sedang sendirian, maka bergemuruhlah qalbu kita mengingat yang satu, apa itu? Allah. Di saat kita sedang ramai seperti ini, tetap hati kita bersepi-sepi, hati kita asyik masyuk kepada yang satu, apa itu? Allah. Jadi ramainya kita atau sepinya kita tidak terpengaruh kepada keadaan qalbu. Mau rame, mau sepi, mau sedih, mau gembira, insya Allah kita mah selalu mengingat Allah. Masih ingat ibu ketika belajar kita doanya apa? Kelamaan. Doa generik aja, doa generik. Generik itu apa? Yang mudah. Ketika kita mau belajar doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah belajar kita doanya apa? Alhamdulillah. Ibu ini ramai banget ini ya. Ketika sedang belajar doanya apa? Subhanallah. Iya, tetap ya, mau mendengarkan ibu, mau membicarakan saya dan Bu Dede, tetap dalam kalbu kita selalu Allah, 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 Allah. Nah, ini prakteknya bagaimana sih? Kalau untuk zikir jahar itu wajib, tidak boleh tidak, wajib harus memiliki wudu. Kenapa? Habis sholat kan memiliki wudu, insya Allah ada ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seterusnya diakhiri dengan kalimah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah aja sampai situ. Kemudian kita setelah tawasul dilanjutkan dengan zikir khafi. Zikir khafi itu apa? Zikir yang tersembunyi, zikir yang tidak ada yang mengetahui selain kita. Bahkan subhanallah, nih satu-satunya malaikat raqib dan atid tidak mengetahui apa ahwaliyah qalbu seseorang ketika sedang connected bank to Allah, sedang terhubung dengan Allah. Malaikat tidak dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui keadaan orang tersebut. Yang mengetahuinya siapa? Allah dan juga kita, subhanallah. Nah, kalau zikir jahar itu dalam keadaan punya wudu dan habis sholat prakteknya. Tapi kalau zikir khafi bagaimana? Kalau ba'da sholat mah itu simulasi aja ibu ya, simulasi, namanya juga latihan tapi betul-betul konektif. Karena subhanallah dipusatkan seluruh jiwa dan raga kita, dipusatkan seluruh latifah yang tertuju kepada latifatul qalbi. Nah, maka ketika di luar sholat,
kan itu cuma 3 kali ya, tarik nafas, nih habis, tarik lagi, tarik lagi, habis, habis Sayyiduna. Nah, kalau sedang nyetir, kalau sedang masak, ibu nggak usah merem, nggak usah begini, ceng tung, wah, atau kemudian gosong ya, nggak kepake sama suami maksakannya itu. Tetap aja mata melihat, kalau nyetir sambil nyetir biasa aja, tapi kolbu jangan pernah lepas dari Allah. Allah. Ibu sedang mendengarkan, ucapkan Allah, Allah. Bu Dede sedang bicara, ucapkan jangan hanya menyuruh orang lain atau ya, yang lain mendengarkan sambil zikir ya, tapi kalau kita berbicara mana kosong hatinya. Tidak, kita sama-sama berzikir kepada Allah, mengaitkan kolbu kita kepada Sang Pencipta. Minal aqwan ilal mukawwin, dari sesuatu yang biasa-biasa kepada sesuatu yang sangat luar biasa, dari yang dicipta kepada zat yang maha mencipta, yaitu Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, melengkapi dari pembahasan zikir ismu zat, berhubung tadi sudah mengatakan meninggal yang indah dan meninggal yang enak, ya, saya teringat seorang ulama dari Sumatera yang berhijrah ke Jakarta. Dari hijrah-hijrah tersebut hingga sampai akhirnya beliau hijrah spiritualnya ke Pangresa Abah Anom. Apa itu? Waktu Pangresa Abah Anom mengundang beliau yang datang, ya, beliau yang datang. Setelah datang diminta untuk memberikan ceramah. Akhirnya Stadium Jenderal di Institut Latifah Mubarakiyah memberikan ceramah umum kepada semua mahasiswa. Kemudian di pesantrennya beberapa hari. Setelah selesai, lalu Pangresa Abah memohon petunjuk kepada Buya Hamka. Buya, tolong arahkan, bimbingkan kepada Abah bagaimana cara untuk mengamalkan keilmuan yang sedemikian banyak, sedemikian mendalam dan sedemikian tinggi untuk diamalkan sehari-hari. Subhanallah, itu jawaban yang tidak bisa dijawab oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Subhanallah, bergetar lututnya, lalu bersimpuh di Pangresa Abah, Abah, bukan saya yang membimbing Abah, tapi Abah lah yang membimbing kepada Buya Hamka. Kemudian ditalkinlah oleh Pangresa Abah Buya Hamka. Setelah ditalkin, apa ucapan pertama kali? Subhanallah, baru kali ini saya merasa diri saya hampa, bukan Hamka. Siapa namanya? Buya Hamka, tapi beliau merasa hampa, terasa kosong dari sekian puluh tahun yang lalu. Baru kali ini merasakan nikmatnya indah dalam naungan konektivitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saking cintanya kepada kalimat ismudzat, zikir Allah, Allah, Allah. Nah, betul, kalau kita mengingat referensi hadis mangkana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir hayatnya menyebutkan ucapan la ilaha illallah, maka pasti dakhalal jannah. Itu hadis dari Rasul, pasti tidak itu? Kok yang jawab 3,5 orang? Pasti tidak? Pasti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Rasulullah, bahkan yang takririah sekalipun, tidak pernah Rasul lakukan, selain itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya tadi, kalau seandainya di tengah jalan kita nauzubillah tsumma nauzubillah belum sampai kepada lafaz
illallah, maka wallahu a'lam ya. Nah, ibarat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu resep untuk masuk surga. Apa itu resepnya? La ilaha, itu di akhir hayat kita. Cuma resikonya tahu nggak ibu? Wih, dahsyat, luar biasa resikonya. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid, mengesahkan Allah, betul tidak? La ilaha artinya tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah, mengesahkan Allah. Nah, kalau seandainya resikonya besar, itu luar biasa. Ada yang paling ringan ibu, apa itu? Tapi sama, biasa untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah sehingga bisa masuk surga. Apa itu? Allah, 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 selamanya Allah. Maka di situ jalan yang paling pintas. Daripada mohon maaf ya, kita beresiko, mendingan kita menyebutkan lafaz Allah. Apa itu kaitannya dengan Buya Hamka? Subhanallah. Ini ibu boleh lihat di YouTube ya, judulnya Buya Hamka bertemu Pangresa Abah Anom. Di situ diceritakan bahwa subhanallah, setelah mendapatkan talqin, setelah mengamalkan, setelah mengistiqomahkan, setelah mengikhlaskan, Buya Hamka senantiasa tak. Apa ini maksudnya? Allah, 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 sampai akhir hayatnya ibu. Begini kan meninggal tuh ya, mulut udah tidak bergerak, kaki tangan tidak bergerak, cuma telunjuknya bergerak. Allah, 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 mulut sudah tidak Allah, hati mungkin wallahu alam, tapi ininya menandakan bahwa masih ada pergerakan hidup ya. Padahal nyawa sudah divonis oleh dokter sudah meninggal, tapi ini masih bergerak-gerak. Sampai dari Jakarta mengirim utusan ke Tasikmalaya, Abah ini bagaimana Buya Hamka begini. Nah, kata Pangresa Abah sama mengirim utusan, bukan Pangresa Abah yang datang, tapi mengirim utusannya, katakan di hadapan Buya Hamka, ucapannya bagaimana? Sudah ruhmu sudah kembali kepada Zat yang maha tenang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadmu tenang supaya tidak menjadi fitnah. Setelah mengucapkan plak itu langsung diam ibu. Subhanallah. Itu mungkin ada seharian begini. Bagi orang yang belum mengenal begini, itu teh apa itu tuh gituan. Ibu seandainya ada orang yang meninggal tapi begini tangannya begini, takut tidak? Takut, atau saya juga takut gitu ya. Tapi kalau yang sudah paham begini, subhanallah, itu orang ahli zikir. Sampai ruhnya sudah kembali, jasadnya masih pingin zikir. Nah, luar biasa. Itu karena saking nikmatnya Pangresa Buya Hamka bertemu dengan seseorang yang menunjukkan latifatul qalbi, sehingga kalbunya bisa terhubung kepada Allah. Hatta yasiru ilallah, sampai hatta yasiru ilallah, wusul kepada Allah. Itu yang mahal ibu. Wusulnya Buya Hamka bukan dari kuliah S1 sampai S3 bahkan mendapatkan gelar doktor, tidak. Bahkan jauh lebih dari itu. Imam Al-Ghazali bukan dari mulai belajar alif ba ta sa sampai menjadi penulis Ihya Ulumuddin, bahkan menjadi rektor Universitas Anidom, tidak. Tapi bertemunya dengan seseorang yang menunjukkan kepada Allah Subhanallah ya. Ibu sudah dapat tidak? Alhamdulillah, kita semuanya sudah dapat. Ibu sudah dapat belum? Alhamdulillah. Yang jauh cuma 6,5 orang. Ibu, bapak sudah dapat belum? Kewajiban kita apa? Mengamalkan, menanam, merawat, memupuk. Dengan cara apa? Dengan cara zikrullah, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita